jasad itu harus kita kuburkan di suatu tempat. Gua nggak mau masuk penjara, ucap Rifki pada teman-temannya yang sedang panik. Gua nggak setuju. Kita harus bawa ke rumah sakit. Siapa tahu dia masih bisa diselamatin. Kali ini aku memberi pendapat, namun ditolak mentah-mentah oleh kedua rekanku. Gila, lu sendiri udah ngecek kan? Nafasnya udah nggak ada. Udah nggak usah banyak bacot. Masukin jasadnya ke mobil, perintah Reza tanpa mau mendengarkan pendapatku. Kami memasukkan jasad Rani ke mobil, menundukkan seolah-olah dia tertidur di kursi belakang. Aku menjaganya agar seolah-olah Rani terlihat masih hidup. Mobil berjalan dengan tidak tentu. Hujan turun begitu deras, menyulitkan kami untuk mencari lokasi untuk mengubur jasad Rani. Namun akhirnya kami memutuskan untuk menghentikan mobil kami di pinggir jalan tol. Hutan kecil terlihat dari sini. Rifki berlari ke hutan itu mengecek apakah ada orang lain selain kami di sana. Ambil peralatan, kita kuburkan di sini, ucap Rifki dengan terengah-engah, dengan badannya yang basah kuyup karena hujan. Kami segera mengambil peralatan, menggali cukup dalam untuk memastikan jasad Rani tidak ditemukan oleh orang lain. Nandar, ambil jasad Rani, perintah Reza padaku. Aku berlari ke mobil yang tidak jauh dari tempat kami menggali. Namun aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Rifki, Reza, jasad Rani gak ada, ucapku kepada kedua temanku. Rifki dan Reza saling menatap. Seolah tidak percaya dengan ucapanku, mereka berlari ke mobil dan ikut mencari. Tadi jasadnya ada di sini kan? Kita semua tahu itu. Atau jangan-jangan ada orang lain selain kita di sini? Tanya Rifki dengan cemas. Cari, harus ketemu. Nyawa kita taruhannya, ucap Reza dengan emosi. Wajar saja Reza yang paling panik karena dialah yang mendorong Rani, pacarnya, dari balkon villa yang kami sewa. Kami mencari mengelilingi hutan dengan guyuran hujan yang semakin deras. Tak satu pun petunjuk kami temukan sampai akhirnya Reza melihat sosok seseorang yang terkapar di tengah jalan tol. Itu Rani, teriak Reza. Reza dan Rifki segera berlari menghampiri jasad Rani yang tergeletak di sana. Hujan yang deras mengganggu pandanganku sehingga aku tidak melihat di mana posisi Rani yang dimaksud. Bila memang ada di sana, apa mungkin Rani masih hidup? Reza berlari menghampiri jasad yang dia lihat. Rifki menemaninya, bersiap membopong jasad pucat dengan tubuh basah dan darah yang masih belum kering. Belum sempat mengangkat jasad Rani, mata Rani terbuka, memandang kedua laki-laki yang mencoba mengangkatnya. Reza, aku gak mau sendirian, ucap jasad pucat itu kepada Reza. Seketika aku melihat sebuah truk besar lewat dengan kecepatan penuh menghantam kedua tubuh teman-temanku tanpa ampun. Darah berserakan kemana-mana. Potongan-potongan tubuh berhamburan di sekitaran jalan tol. Aku tak percaya dengan apa yang terjadi dan segera berlari menghampiri mereka. Namun belum sempat sampai ke sana aku terhenti dengan sosok perempuan pucat yang berdiri di hadapanku di tengah derasnya hujan. Benar, itu Rani. Gak mungkin, kamu sudah mati. Gak mungkin, teriakku kepada makhluk itu. Matanya terlihat sangat marah. Aku mundur berusaha menghindarinya. Hingga tanpa sadar, aku terperosok ke lubang yang kami gali. Lubang ini lebih pantas untuk seorang pembunuh, ucap makhluk itu dengan mata penuh amarah. Seketika tubuhku tak bisa bergerak. Aku berusaha berteriak, namun derasnya hujan menyamarkan suaraku. Tumpukan tanah mulai berjatuhan menutupi tubuhku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya tangisan dan teriakanku yang pasti tidak akan didengarkan oleh siapapun. Tolong, maafin aku Rani, teriakku sekuat tenaga. Namun tumpukan tanah itu tetap jatuh ke atasku. Tolong. Oke, itu cerita yang luar biasa yang dikirimkan oleh Mas Nandar, narasumber cerita kita yang ceritanya gak pernah gagal, membuat kita merinding. Radio Tengah Malam. Sekarang sudah lewat tengah malam, saatnya kita undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan Radio Tengah Malam. Saya Ardian, pamit undur diri. Aku melepas headphoneku. Suara tepuk tangan dari teman-temanku terdengar dari luar ruangan. Gila, cerita lu kali ini benar-benar bikin merinding,
ucap Nizar sambil menyambutku keluar ruangan siaran. Ini cerita orang, gue cuman bacain, jawabku. Tetap aja, kalau bukan elu yang bacain pasti gak akan seserem itu, ucapnya lagi. Aku menghampiri teman-temanku di luar ruangan. Mereka adalah teman-teman dari komunitas pecinta cerita horor. Kami berkumpul di studio dan memang merencanakan ini sejak lama. Mencari lokasi-lokasi angker yang sekiranya bisa menjadi inspirasi untuk cerita-cerita horor berikutnya. Jangan lupa cek kelengkapan, sekalian nanti live report di lokasi sana, ucap rekanku, Dika, sang operator radio sekaligus penyiar cadangan andalanku. Beres, doain aja sinyal di sana gak bermasalah, ucapku sambil berpamitan. Kami berempat memasuki mobil dan berangkat menuju kota tujuan kami di Jawa Tengah. Kabarnya di sana banyak lokasi-lokasi seram yang bisa dieksplor. Aku tertidur selama perjalanan hingga akhirnya mobil yang kami kendarai berhenti di sebuah guest house atau rumah singgah. Maklum kami berangkat dengan budget pas-pasan, jadi rumah singgah adalah tempat pilihan kami. Siang ini kita full istirahat ya. Sorenya kita siap-siap menuju pabrik gula, gak jauh dari sini, ucap Nizar. Yakin kita mau ke sana? Itu pabrik udah puluhan tahun gak beroperasi loh. Bisa-bisa kita ketemu hantu beneran, balas Ranto dengan sedikit keraguan. Tenang aja, kalau emang terlihat berbahaya, kita langsung cabut. Toh kita cuma nyari cerita seremnya, bukan nyari hantunya, ucap Didi meyakinkan Ranto. Aku menyelesaikan check-in di resepsionis dan menuju ke arah kamar. Terlihat seorang pegawai menawarkan untuk membantu membawakan tas kami, karena ternyata letak kamar kami cukup jauh ke belakang rumah. Kami beristirahat seperlunya, mempersiapkan diri dan berkumpul di lobi. Nizar kembali menyetir dan Didi sebagai pencari informasi yang menunjukkan lokasi di mana pabrik gula yang dimaksud itu. Menjelang maghrib, mobil kami mulai memasuki lokasi yang menyerupai hutan. Namun terlihat jalur mobil masih dapat dilintasi di tempat ini. Tak lama, sebuah bangunan tua terlihat dari kejauhan. Pabrik gula besar yang masih terlihat kokoh, namun juga sudah dipenuhi oleh tanaman merambat. Suasana angker sangat terasa di tempat ini. Langit senja yang memerah menyempurnakan suasana misterius bangunan tersebut. Kita mulai dari mana? Tanyaku pada Nizar. Kalau pintu depan tidak terkunci, kita masuk dari pintu depan aja, ucap Nizar. Ranto berinisiatif berjalan menuju pintu depan untuk memeriksa. Ilalang-ilalang tinggi cukup menyulitkan langkah kami. Terlihat beberapa pohon pisang berdiri subur di dekat pintu masuk pabrik gula ini. Bisa, pintunya nggak dikunci, info Ranto pada kami. Suara pintu besi terseret terdengar menggema dari pintu itu. Sebuah ruangan besar yang terisi mesin-mesin tua terlihat di hadapan kami. Tanpa sadar, hari sudah mulai gelap. Kami menyalakan senter yang sudah kami persiapkan untuk memperjelas penglihatan kami. Atap-atap yang telah rusak membiarkan cahaya bulan masuk menerangi sudut-sudut bangunan ini. Kita nggak usah lama-lama ya, jelas Ranto. Iya, gua aja sekarang udah gak nyaman ada di sini, jawabku mendukung Ranto. Ruangan demi ruangan kami masuki, hanya ruangan dengan tembok-tembok yang sudah lapuk dan mesin-mesin rongsokan yang terlihat. Kurasa ini cukup untuk bahan dokumentasi dan materi live report nanti. Semua tidak ada yang aneh. Sampai akhirnya, kami sampai di sebuah ruangan besar dengan pintu kayu yang terlihat cukup reot. Kami masuk ke dalam. Terlihat hiasan-hiasan kayu berbentuk topeng dan patung tertata di sini. Dan yang mencurigakan, terlihat sebuah daun pisang yang diisi dengan bunga-bunga. Sepasang dupa dan kemenyan terlihat masih menyala di sana. Itu sesajen? Apa ada orang lain selain kita di sini? Tanyaku kepada Nizar. Nizar tidak menjawab. Terlihat dia juga tidak nyaman dengan yang kami lihat. Di sisi lain, "Kui jatahku," mendadak Didi berkata dengan bahasa Jawa dengan suara yang tidak kukenal. "Itu jatahku." Matanya melotot dengan seringai yang aneh di wajahnya. Aku panik melihat tingkah Didi. "Di, jangan bercanda Di, nggak lucu," teriak Nizar. Sontak terdengar suara besi terbanting dengan keras. Aku menduga itu adalah suara pintu depan tempat kami masuk. "Ranto,
pintunya," ucap Nizar dengan memberi isyarat pada Ranto. Saat kami sibuk mengecek pintu, terlihat Didi berjalan merangkak menghampiri sesajen itu dan memakannya langsung dengan mulutnya. Aku berlari menghampiri Didi dan mencoba menghentikannya. Namun entah tenaganya begitu kuat sehingga tenagaku tak mampu menahannya. "Sarate wes tak tompo. Saiki sopo sing arep dhisik?" ucap makhluk yang merasuki tubuh Didi. Kami menyadari akan adanya bahaya dan mencoba keluar dari ruangan. Namun belum sempat aku lari, terlihat Ranto terjatuh seolah ada yang menarik kakinya. Aku menangkap tangan Ranto. Namun sesuatu menarik kaki Ranto dengan cepat hingga ia terseret entah kemana. "Ranto!" teriakku sambil mencoba mengejarnya, namun Nizar menahanku. "Kabur Ardian, kita cari bantuan," perintah Nizar. Kami berlari keluar ruangan. Terlihat pintu besi tempat kami masuk sudah tertutup, namun kami tetap berlari ke sana, berharap pintu itu masih bisa dibuka. Ternyata kami salah. Sesuatu menahan pintu itu untuk terbuka. Aku mencoba mengambil telepon selulerku dan menghubungi nomor emergensi. Namun tak ada tanda-tanda teleponku akan tersambung. Aku mencoba menelpon Dika hingga teman-teman yang mungkin bisa menolong, namun tidak ada satupun yang terhubung. Nizar terus menggedor pintu dan meminta pertolongan. Namun itu tidak lama sampai kami mendengar langkah kaki mendekat dari langit-langit bangunan itu. Itu makhluk apa?" tanyaku dengan suara yang bergetar. Nizar jatuh dan terduduk, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sesosok pocong. Tidak hanya satu. Pocong, kunti, hingga makhluk tinggi besar menyerupai genderuwo memandangi kami dari setiap sudut ruangan pabrik gula ini. Kakiku bergetar. Nizar pun tak mampu menahan rasa takutnya. Spontan ia berlari menuju tempat di mana tidak terlihat makhluk-makhluk itu. Aku mencoba mengejarnya, namun Nizar berlari ke sebuah ruangan. Dan saat aku mencoba memasukinya, pintunya tertutup dengan sendirinya. Dan kini, tinggal aku sendiri di aula pabrik gula bersama setan-setan ini. Lari, aku harus menyelamatkan diri, tapi kemana? Aku melihat ke sekeliling tempat ini, hanya ada pocong dan kunti yang duduk di atas mesin dengan kaki yang menggantung. Dan yang aku takutkan terjadi. Didi merangkak keluar ruangan, menaiki mesin tua dan menjatuhkan dirinya hingga darah menetes dari kepalanya. "Ayo melu aku," ucap Didi menghampiriku merayap di tanah dengan tubuhnya yang penuh darah. Tolong, siapapun tolong!" teriakku sekeras mungkin, namun tidak ada siapapun yang merespon. Mendadak sakuku bergetar. Terlihat ada telepon yang masuk. Itu Dika. Aku segera mengangkat telepon untuk meminta pertolongan. Dik, tolong, teriakku di telepon. Sementara itu, ya, akhirnya kita tersambung dengan Ardian, penyiar favorit kita. Saat ini dia akan menyampaikan live report dari sebuah pabrik gula angker di Jawa Tengah. Terdengar suara Dika dari telepon. "Bukan, Dik, matiin radionya, matiin," perintahku panik. "Oke, Ardian, ada hal apa saja yang bisa diceritakan?" ucap Dika melalui telepon. "Dik, tolong Dik, kami dalam bahaya Dik. Pabrik tua ini mengerikan. Tolong gua," perintahku pada Dika. Sorry, suara lu nggak jelas. Apa tadi? Pabrik tua mengerikan? Lu lihat apa aja di sana? Tanya Dika lagi yang terdengar belum mengerti kondisi saat ini. "Siapa aja tolong, sekumpulan pocong kunti ada di setiap sudut pabrik ini," ucapku sudah tercampur dengan tangisan. "Pocong? Kuntilanak? Gila, parah. Pasti seru banget petualangan elu." Oke, nanti kita lanjutin lagi ya. Semoga live reportnya nanti sinyalnya udah jelas. Buat para pendengar setia, stay tune di Radio Tengah Malam bersama gua Dika dan Ardian yang berada di lokasi, ucap Dika sambil menutup teleponnya. Tanpa sadar, tangan Didi yang penuh luka sudah menggenggam kakiku. Aku berusaha mundur melepaskan, namun punggungku menyentuh sesuatu. Aku menoleh. Sesosok wajah pucat menyeringai dengan rambut yang tidak beraturan berada tepat di belakangku. Itu adalah kuntilanak yang tadi menatapku dari atas mesin tua. Sementara itu di sisi lain, selamat bergabung di Radio Tengah Malam. Kali ini bersama saya Dika. Gimana kabar para pendengar semua? Semoga udah siap untuk merinding bareng di tengah malam ini. Spesial di malam ini kita akan live report dengan penyiar andalan kita,
Ardian yang sedang berada di pabrik gula angker di Jawa Tengah. Aku mendekati radio, membesarkan volumenya dan menajamkan telingaku. Radio Tengah Malam adalah salah satu siaran favoritku. Cerita-cerita horor yang dibacakan seolah membawaku menjelajah ke alam lain. Akhirnya kita tersambung dengan Ardian, penyiar favorit kita. Saat ini dia akan menyampaikan live report dari sebuah pabrik gula angker di Jawa Tengah. Oke, Ardian, ada apa saja yang bisa diceritakan? Bahaya, pabrik tua itu mengerikan. Sorry, suara lu gak jelas. Apa tadi? Pabrik tua mengerikan? Lu lihat apa aja di sana? Sekumpulan pocong, kuntilanak ada di setiap sudut pabrik ini. Pocong, kunti, gila, parah. Pasti seru banget petualangan lu. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya live reportnya. Semoga nanti sinyalnya udah jelas. Buat para pendengar setia, stay tune di Radio Tengah Malam bersama gua Dika dan Ardian yang berada di lokasi. Pabrik gula? Tunggu. Jangan-jangan itu pabrik gula di belakang desa ini. Aku segera mengambil radioku, mengenakan sandal dan berlari keluar. Pale, teriakku ke sebuah rumah yang tak jauh dari rumahku berada. Opo to pancul? Cah cilik tengah wengi ngene, bengok-bengok, ucap Pak Le sambil membukakan pintu. Iki Pak Le, kayaknya ada yang masuk ke pabrik gula Pak Le, ucapku setengah sambil menyodorkan radio. Kita sudah mencoba menghubungi Ardian kembali yang sedang berpetualang di pabrik gula. Namun sepertinya sinyal belum mendukung. Kita lanjut baca cerita dulu aja ya. Terdengar suara dari radio yang aku tunjukkan. Aduh, ya wes, tak cek dulu, ucap Pak Le sambil bersiap mengenakan sandalnya. Aku melu, tak jemput kliwon sik, sahutku. Melu, tapi ketemu kuwi ora usah digowo-gowo, Jul. Kliwon adalah monyet peliharaanku. Aku menamainya seperti nama monyet peliharaan jagoan favoritku, si hantu dari Gua Buta. Aku sering membawanya ke hutan sekitar pabrik gula. Di sana ada tanaman pohon-pohon pisang yang menjadi makanan favorit kliwon. Mbok bento Pak Le, ben golek gedang dewe neng kono, jawabku pada Pak Le. Biarinlah Pak De, biar cari pisang sendiri di sana. Pak Leku, Bimo Sambara, adalah salah satu orang terpandang di desa. Beliau memang dipercaya untuk mengurus permasalahan yang kadang terjadi di peninggalan pabrik gula zaman Belanda yang sudah lama terbengkalai. Rumput-rumput yang tinggi dan gelapnya malah menemani perjalanan kami. Hanya penerangan dari lampu Petromax yang membantu penglihatan kami. Sebuah pabrik tua terlihat di hadapan kami. Terlihat pohon-pohon pisang tumbuh subur di depannya. Sontak, kliwon melompat dari bahuku dan bersiap menikmati pisang favoritnya di sana. Pak Le, pintunya nggak dikunci, tanyaku saat melihat tidak ada lagi gembok di pintu pabrik tersebut. Ora mungkin, pintunya selalu tak kunci, jawabnya sambil mempercepat langkah. Kami mendekat mencoba membuka pintu tersebut, namun sulit terbuka. Aku melihat sekeliling. Ternyata sebuah balok kayu menahan pintu ini dari luar. Kami menyingkirkan dan pintu pun berhasil dibuka. Terdengar suara rumput terinjak dari samping pabrik. Aku sedikit curiga, namun kurasa kondisi di dalam gudang lebih penting. Bener Jul, ada yang masuk, ucap Pak Le kepadaku. Bener toh Pak Le, tapi suasananya kok medeni ngene yo, jawabku pada Pak Le. Pak Le berjalan mengelilingi pabrik sambil melihat ke sekeliling dengan penerangan dari lampu Petromaxnya. Woi, ada orang, teriakanku menggema ke seluruh pabrik gula. Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Pak Le terlihat serius di suatu sudut ruangan. Terlihat seperti sedang berbicara dengan sesuatu. Hoi, bocah-bocah semprol, itu di sebelah sana Jul, ucap Pak Le kepadaku sambil menunjuk ke sudut mesin tua. Benar saja terlihat sosok remaja tergeletak di sudut aula pabrik gula dengan wajah yang sudah pucat. Aku mengecek nafas dan jantungnya. Beruntung dia masih hidup. Mas, bangun mas, ucapku mencoba membangunkan pria itu. Namun tidak ada respon dari tubuh itu. Sebentar. Pak Le merogoh tasnya mengambil air minum, membacakan doa dan meminumkannya kepada pria itu. Perlahan mata pria itu terbuka. Terlihat mukanya masih pucat. Pak, tolong Pak, tolong.
Pria itu memaksakan diri untuk duduk dan menggenggam bahu Pak Le. Tempat ini mengerikan, Pak. Tolong, teman saya kesurupan dan makhluk pocong kuntilanak berkeliaran di sekitar sini, ucapnya kepada Pak Le. Kuntilanak? Maksudmu yang di belakangmu itu? Ucap Pak Le. Pria itu menoleh ke belakang. Terlihat kaki pucat dan penuh luka menggantung di dekat kepalanya. Dia menoleh ke atas, dan wanita dengan wajah pucat dan penuh luka menatapnya dari atas mesin tua. Tolong, teriak pria itu sambil melompat menjauhi makhluk itu. Itu Sri, salah satu makhluk penunggu gudang ini. Kayaknya kamu juga udah ketemu yang lain, jelas Pak Le. Iya itu, Pak, makhluk yang nyerang saya, teriak lagi sambil menunjuk pada kuntilanak itu. Nyerang gundulmu? Justru makhluk yang kamu bawa yang bikin perkara di sini. Kalau nggak ada Sri mungkin kamu udah dibawa sama temanmu yang kesurupan itu, ucap Pak Le memarahi pria itu. Pria itu terheran, mencoba mencerna ucapan Pak Le. Udah, tenang dulu. Kalian berapa orang kesini? Tanya Pak Le. Berempat, Pak, jawabnya. Sopo jenengmu? Tanya Pak Le lagi. Saya Ardian, yang kesurupan namanya Didi. Tolong cari mereka, Pak. Tolong, Pak, mohonnya. Saya Bimo dan bocah ini Cahyo. Tapi panggil aja Panjul, ucap Pak Le sambil meledekku. Pak Le iki panjang asem. Ojo ngeledek toh. Mas Ardian iki idolaku, penyiar radio, protesku ke Pak Le. Pak Le tertawa berharap menghilangkan ketegangan. Wes, ayo kita cari. Itu si Kliwon suruh kerja, jangan cuma makan gratis, ucapnya kepadaku. Aku membuat simpul dari jariku dan menyiulkan suara yang cukup keras untuk memanggil Kliwon. Monyet kecil itu masuk lewat jendela dan menghampiriku. Golek ono konco-koncone masih yo, nek ketemu kabari ya Won. Perintahku pada Kliwon, cari teman-teman masnya. Kalau ketemu kabari ya Won. Kliwon melompat lagi dari bahuku dan mulai mengelilingi ruangan-ruangan pabrik gula. Kami mulai berjalan, menyisiri ruangan demi ruangan. Pak Le, tadi maksudnya makhluk yang kami bawa itu apa? Tanya Mas Ardian. Kalian gak sadar, ada salah satu dari kalian yang membawa makhluk dari luar. Dan sepertinya makhluk ini cukup berbahaya, sehingga seluruh penunggu pabrik ini keluar semua, jelasnya pada Mas Ardian. Maksud Pak Le pocong? Kuntilanak itu tidak bermaksud menyakiti. Tapi kami tidak membawa makhluk apapun, setidaknya tidak ada niat dari kami, tanya Mas Ardian lagi. Selama kalian tidak mengganggu, penunggu sini tidak akan berbuat jahat, paling cuma iseng, sahut Pak Le. Gini aja, di ruangan mana terjadinya masalah ini? Lanjut Pak Le. Ruangan itu, Pak, jawab Mas Ardian sambil menunjuk ke ruangan dengan pintu kayu yang sudah reot. Pak Le memasuki ruangan itu dan melihat sesajen yang sudah berantakan. Kalian yang memasang sesajen ini? Tanya Pak Le dengan wajah yang mendadak serius. Bukan Pak, jawab Mas Ardian. Jul, hati-hati, sepertinya ada yang berniat jahat, ucap Pak Le kepadaku. Aku mengerti yang dimaksud. Sarung yang kugunakan untuk melindungiku dari hawa dingin kini kuikatkan di pinggang. Di ngendi mangsaku. Sementara itu terdengar suara mengerikan dari balik pintu kayu. Terlihat sosok manusia dengan badan yang penuh luka berjalan merangkak memasuki ruangan. Itu Didi, tolong Pak, ucap Mas Ardian sambil mundur mendekatiku. Belum sempat merespon, makhluk yang dipanggil dengan nama Didi itu melompat ke arah Mas Ardian, menerekamnya dan mencoba menggigit wajahnya. Pak Le membacakan doa dengan suara yang cukup keras. Aku mencoba menarik Mas Ardian dari cengkeraman Mas Didi. Terlihat makhluk di dalam tubuh Mas Didi meronta-ronta dan mencoba keluar dari tubuh manusia itu. Pak Le membacakan doa dengan semakin khusyuk, hingga tubuh makhluk itu benar-benar terpisah dari tubuh Mas Didi. Kowe ora usah ikut campur, terdengar suara ancaman menggema dari ruangan ini. Titeni, aku ora dhewean.
Terdengar suara pintu terbuka dengan bantingan, seolah ada makhluk yang keluar dari ruangan. Dengan sangat cepat, aku mencoba mengejar. Namun Pak Le menahanku. "Pak, bisa tolong Didi, Pak?" ucap Mas Ardian. Pak Le mendekatinya dan meminumkan air pada Mas Didi. Terlihat luka-luka yang cukup parah pada tubuhnya. Sudah tidak ada lagi yang merasuki anak ini, tapi luka-lukanya parah. Harus segera dibawa ke rumah sakit, ucapnya. Belum sempat memeriksa lebih jauh, terdengar suara keras dari ruangan lain. "Ampun, hentikan!" teriak seseorang. "Itu suara Nizar, Pak, teman saya," jelas Mas Ardian. Aku berlari menuju asal suara itu. Pak Ale dan Mas Ardian menyusul sembari membopong badan Mas Didi yang tidak sadar. Aku masuk ke sebuah ruangan. Itu adalah ruang penggilingan. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Sebuah badan terlihat berada di sela-sela mesin penggilingan, seolah siap untuk dilumat. Tolong, terdengar suara dari orang itu. Makhluk kurus dengan tangan dan kaki yang panjang merangkak di sela-sela mesin itu. Menarik kaki pria itu mencoba memasukkannya ke dalam mesin usang itu. Aku berlari menghampirinya, namun makhluk serupa menghadangku untuk mendekat. Segera aku membacakan doa yang diajarkan Pak Le dengan maksud membakar makhluk itu. Tidak terima dengan seranganku, makhluk itu mendekat dan bersiap melibasku. Aku menghindar, menarik sarungku, dan melibaskan ke tubuh setan itu hingga terpental. "Jul, piye?" Pak Le berhasil menyusulku. "Itu Le." Aku menunjuk kepada seseorang yang sedang ditahan dalam mesin usang oleh makhluk itu. Itu setan lawu," ucap Pak Le dengan mimik muka yang kesal. "Mas Ardian, coba periksa barang bawaan kalian. Jimat apa yang kalian bawa?" perintah Pak Le. "Kami nggak bawa jimat apa." "Diam, periksa saja cepat," ucap Pak Le memotong dengan memaksa. Mas Ardian pun menurut dan membuka tasnya dan Didi. Benar saja, sebuah ikatan bambu tua dan tanah yang terbungkus kain kafan ditemukan di tas milik Didi. "Ini apa? Nggak mungkin Didi bawa beginian." Aku terheran dengan sesuatu yang kutemukan. Pak Le merebut dan mengambil benda itu dan melemparkannya ke tanah. Sebuah korek api tua diberikan kepada Mas Ardian. "Nyalakan dan bakar benda itu," suruh Pak Le. Mas Ardian menurut dan menyalakan korek itu. Api kecil menyala dan menerangi sudut-sudut ruangan. Namun bukan pemandangan biasa yang terlihat, melainkan makhluk-makhluk halus penunggu gudang ini terlihat jelas melalui sinaran cahaya korek api tua itu. "Pak, ini semua apa, Pak?" tanya Mas Ardian melihat sekeliling. "Nggak usah bingung dulu, bakar sekarang," perintahnya. Api disulutkan pada jimat itu hingga terbakar habis. Makhluk-makhluk yang menyerang Mas Nizar mulai terbakar dan perlahan mundur menjauhi Mas Nizar. Spontan Mas Ardian meletakkan Mas Didi dan berlari mengeluarkan temannya dari dalam mesin. Terlihat kakinya terluka dan penuh dengan darah. Bang! Suara besi dipukul dengan keras. "Brengsek, ngapain kalian ikut campur?" teriak seseorang yang muncul dari pintu yang terdapat di balik mesin penggilingan. Pak Le mengalihkan pandangan kepada orang itu. "Jadi kamu yang menjebak bocah-bocah ini?" ucap Pak Le. Terlihat seseorang yang sepertinya seumuran dengan Mas Ardian muncul dari balik mesin tua itu. Yang mengerikan, makhluk-makhluk yang menyerang kami tadi berkumpul di belakangnya, seolah sudah siap mendengarkan perintah orang itu. "Kamu kenal dia?" tanya Pak Le ke Mas Ardian. Mas Ardian memperhatikan baik-baik orang itu dan samar-samar mengingat wajah orang itu. Itu petugas hotel yang membawakan tas kami ke kamar," jawab Ardian. "Petugas hotel? Jahat sekali kamu, Ardian. Kita sudah kenal lama," ucap orang itu menyeringai ke Ardian. "Enggak, aku nggak kenal kamu. Kenapa kamu mencelakai kami?" tanya Mas Ardian pada orang itu. "Mencelakai? Enggak. Ini semua demi kamu. Kejadian ini akan jadi cerita yang sangat fenomenal untuk diceritakan di radio tengah malam." Ardian, ini aku Nandar." Sulit mempercayai apa yang kulihat. Kedua temanku terkapar tidak berdaya setelah berurusan dengan makhluk halus yang selama ini hanya muncul di cerita yang kubacakan saja. Dan sekarang di hadapanku ada seseorang memimpin sekumpulan makhluk halus mengaku sebagai Nandar.
seseorang yang setia mengirimkan cerita-cerita seram untuk radio tengah malam. Seharusnya ini akan menjadi cerita yang menarik. Kenapa kalian merusaknya? Ucap Nandar kepadaku. Jangan main-main. Perjanjian apa yang kamu lakukan dengan setan-setan itu? Tanya Palik Bimo kepada Nandar. Bukan urusanmu. Setidaknya aku masih bisa mendapatkan satu korban untuk mengakhiri cerita ini. Lanjut Nandar sambil meninggalkan ruang penggilingan. Aku teringat akan Ranto. Dia ditarik oleh makhluk yang tidak kukenal wujudnya. Ranto, Palik. Masih ada satu teman saya yang belum ketemu, Palik. Teriakku pada Palik. Dul, cari duluan. Kalau ketemu, panggil aku. Perintah Palik pada rekan kecilnya itu sambil membantu menghampiri Nizar. Beliau membacakan doa pada sebotol air lagi dan meminumkannya pada Nizar. Terlihat wajah Nizar tidak lagi pucat dan terlihat sedikit tenang. Bisa jaga temanmu ini? Saya dan Mas Ardian harus mencari temanmu yang satu lagi. Tanya Palik kepada Nizar. Tapi Pak, kalau setan itu datang lagi? Tanya Nizar dengan ragu. Gak usah takut. Ada mereka yang menjaga agar makhluk itu tidak mendekat ke ruangan ini. Jelas Palik. Mereka itu siapa Palik? Tanya Nizar lagi. Mas Ardian, nyalakan lagi korek itu. Perintah Palik kepadaku. Aku mengangkat kembali korek api yang masih menggenggam di tanganku dan menyalakannya sekali lagi. Kilatan api menyala kecil, namun cahayanya cukup untuk menerangi seisi ruangan. Dan samar-samar terlihat sosok-sosok makhluk halus di ruangan ini. Mereka adalah makhluk yang kami lihat di dekat pintu masuk tadi. Aku merinding. Nizar pun terlihat sangat panik. Mereka penunggu pabrik gula ini. Dan yang itu namanya Sri. Dia yang akan memberitahuku kalau kalian dalam bahaya. Ucap Palik sambil menunjuk pada sesosok kuntilanak dengan wajah yang tidak lagi utuh berdiri dekat pintu. Pak, yang benar saja. Kami ditinggal bersama mereka. Protes Nizar dengan wajahnya yang kembali pucat. Mereka tidak akan melukai. Jangan lupa baca doa saja mohon perlindungan dari Tuhan. Itu akan menjagamu dari niat-niat buruk. Ucap Palik yang bersiap berdiri menyusul Panjul. Ketika api dari korek itu mati, tidak ada lagi sosok makhluk halus yang terlihat di ruangan itu. Ruangan demi ruangan kami masuki. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Ranto. Kami terus mencari, bahkan sampai ke sudut-sudut mesin. Pak, itu Dek Panjul pergi sendirian apa tidak bahaya? Tanyaku pada Palik. Tenang, walau masih kecil, dia nggak bisa diremehkan. Di belakangnya ada makhluk pelindung yang sangat kuat. Cerita Palik kepadaku. Aku mengangguk. Namun cerita mereka tetap saja tidak rasional di kepalaku. Palik, di sini, di luar. Terdengar teriakan menggema di aula. Itu suara si Panjul. Kami segera berlari ke arah pintu menghampiri bocah itu. Suara gerimis terdengar ketika kami mendekati halaman pabrik. Itu di sana, teriak Panjul. Kami tidak melihat seseorang pun di sana. Hanya tanah kosong, pepohonan, dan seekor kera di bawah pohon pisang. Itu Lek, di bawah kliwon. Terlihat seonggok tanah seperti bekas mengubur sesuatu. Kera itu terlihat menggali sedikit demi sedikit hingga mulai terlihat wajah manusia di sana. Itu Ranto? Dia dikubur hidup-hidup? Tanyaku. Belum terlambat Mas. Dari tadi kliwon udah jagain di situ ngejaga biar masih bisa bernafas. Jelas Panjul kepadaku. Kami segera berlari untuk menolong Ranto. Namun, sesosok makhluk kurus dengan tangan dan kaki yang panjang menghadang kami. Kamu tolong temanmu. Makhluk ini biar kami yang urus. Perintah Palik kepadaku. Aku berlari menghampiri Ranto. Kali ini tidak ada rasa takut. Di pikiranku, nyawa Ranto yang terpenting. Aku menggali dengan tangan kosong, mengeluarkan sedikit demi sedikit bagian tubuh temanku ini. Namun yang kukhawatirkan terjadi. Dari atas pohon pisang menetes cairan hitam. Aku perlahan menoleh ke atas. Namun tak lebih dari sejengkal dari wajahku muncul wajah penuh belatung dengan rambut yang rontok, bergelantung, terbalik, menatapku. Belatung yang muncul dari rongga wajahnya terjatuh ke arahku. Aku menoleh ke arah Palik, namun terlihat beliau masih sibuk dengan setan yang menghadang kami. Setan itu terjatuh dari atas pohon. Kali ini terlihat telapak tangannya yang sangat besar, dengan cakar-cakar yang panjang. Aku merangkak mundur, mencoba menjauhi makhluk itu.
Namun setan itu cukup cepat mencoba meraihku dengan cakarnya. "Kliwon!" teriak Panjul seolah memberi perintah. Monyet kecil itu berlari ke arahku, melompat ke perutku seolah mencoba melindungiku. Cakaran besar makhluk itu mencoba menyerang. Namun samar-samar terlihat bayangan monyet besar dari tubuh Kliwon menghajar dengan keras setan itu hingga mundur berlari ke arah hutan. Aku menoleh ke arah Ranto. Tubuhnya sudah keluar dari timbunan tanah. Rasa emosi membakarku. Tak pernah kubayangkan semua ini berasal dari seseorang yang kukenal. "Nandar, keluar kamu! Selesaiin urusan kita sekarang!" teriakku di tengah gelapnya malam. "Keluar kamu!" Pale dan Panjul menoleh, cukup heran dengan apa yang aku lakukan. Sesosok manusia keluar dari dalam hutan. Terlihat dia menyaksikan semua yang terjadi dari dalam sana. "Ardian, kamu ingat cerita ritual pemanggil setan di Gunung Lawu yang kamu ceritakan?" ucap Nandar. "Ini hasilnya, Ardian." Sekumpulan makhluk halus berkumpul di sekitar Nandar. "Kamu gila. Berapa banyak tumbal yang kamu habisi, ha?" tanya Pale. "Banyak, terlalu banyak. Semua nama yang mati sudah kukirimkan padamu," ucap Nandar memandangku. Aku mencoba mengingat semua cerita yang dikirimkan oleh Nandar. Hampir semua tokoh utama di ceritanya mati mengenaskan. Mungkin itu yang dimaksud. "Sudah, cukup, hentikan semua ini," ucapku pada Nandar. "Tidak bisa. Harus ada bayaran atas semua ini, yaitu nyawa kalian," ucapnya. Pale Bimo menghampiriku. Terlihat Kliwon dan Panjul berada di sampingnya. Tidak ada dari kami yang akan jadi korban ilmumu," ucapnya sambil mulai membacakan doa. Terlihat wajah putus asa di wajah Nandar. Dia tahu makhluk-makhluk pengikutnya tidak akan bisa mengalahkan kemampuan kedua orang hebat ini. Wajah Nandar terlihat mulai pucat. Air mata mulai menetes di matanya. "Baiklah, kalau bukan kalian tumbalnya, berarti sekarang giliranku," ucapnya dengan isak tangis. Aku tidak mengerti dengan apa yang dimaksud. Namun aku melihat Pak Alek berlari ke arahnya. Namun belum sempat meraihnya, puluhan makhluk halus yang tadi menyerang kami mengerubuti Nandar, menarik kedua tangannya, mencabik-cabik tubuhnya. "Ardian, kamu akan ceritakan ini di radiomu kan?" ucapnya lagi memaksa berbicara. Terlihat makhluk hitam yang tadi merasuki tubuh Didi meraih wajah Nandar, mengeluarkan kedua mata dari tempatnya. Terdengar teriakan putus asa yang menghilang bersama dengan tubuhnya yang berserakan. Aku merenung. Apakah semua ini karena perbuatanku? Mas, ora usah dipikirin, itu salahnya sendiri," ucap Panjul kepadaku. Malam ini terasa sangat panjang. Kami menghampiri Nizar dan Didi dan membawanya ke kampung. Di pagi hari, warga kampung berkumpul menghampiri kami. Tak sedikit yang memarahi kami atas perbuatan kami. Singkat cerita, 3 hari berlalu. Didi, Nizar, Ranto sudah hampir pulih dari luka-lukanya. Dika datang menjemput kami dan meminta maaf atas kesalahpahaman di siaran radio. Aku tak mempermasalahkan. Jelas itu bukan salahnya. "Pale, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya berutang banyak sama Pale. Sama kamu juga, Dek," ucapku pada Pale dan Panjul. "Benar, Pak. Warga desa juga baik, sudah mau membantu ngobatin kami," tambah Nizar. Pale tersenyum dan terlihat Panjul mengambil sesuatu dari dalam rumah. "Mas Ardian, tanda tanganin radioku dong buat kenang-kenangan," bocah itu sambil menyodorkan radionya. "Ya ampun, Panjul, kamu itu udah menyelamatin nyawaku, harusnya aku yang minta tanda tangan kamu," jawabku padanya. "Lagian setelah kejadian ini kayaknya saya mau berhenti dari radio tengah malam." "Nah Ardian, gak usah menyalahkan diri atas kejadian semalam. Jangan kira hanya Nandar yang terinspirasi dari radio tengah malam. Ini si Panjul juga salah satunya loh. Hanya saja Nandar memilih jalur yang salah," ucap Pak Le. Aku mengambil radio yang dibawa si Panjul dan menandatanganinya. "Ini aku tulis nomor HP ku juga. Kamu bisa hubungin aku kapan aja. Anggap aja aku kakakmu sendiri," ucapku padanya. "Matur suwun Mas Ardian," balasnya dengan senang.
kalian sering-seringlah main ke tempat ini. Saya berencana menjual sawah dan mencoba mengoperasikan pabrik gula itu lagi. Datanglah kalau tempat ini sudah tidak angker lagi, cerita Pak Ale. Siap Pak, setiap ke kota ini kami pasti akan mampir, ucap Didi kepada Pak Ale. Kami pun pamit dan meninggalkan desa ini. Terlihat sosok pabrik tua yang terlihat megah di siang hari. Tidak akan terbayang apa yang terlihat saat hari sudah mulai malam, kecuali kalian merasakannya sendiri. Selesai. Kita masuk epilog dari kisah ini. Beberapa minggu berlalu setelah kejadian di pabrik gula, aku mencoba kembali ke ruang siaran. Walaupun cukup ragu, aku memutuskan kembali memulai siaran. Namun kali ini aku akan memilih-milih cerita. Terutama aku tidak akan memilih cerita yang berbau ilmu hitam. Gimana bro? Udah siap tempur lagi? Ucap Dika sambil menepuk punggungku. Kita coba tapping ya. Kita mulai dari cerita yang ringan dulu, balasku. Ya udah, sana pemanasan dulu, lanjut Dika. Aku memasuki ruangan, mencoba melihat sekeliling ruangan. Tampaknya aku memang rindu dengan ruangan ini. Aku menyetel posisi mic dan menyiapkan naskahku. Namun sebelum dimulai, mendadak lampu ruangan mati, disusul dengan komputer di hadapanku. Dika, mati lampu? Tanyaku pada Dika. Sebentar, gua cek dulu, teriaknya dari luar. Aku mencoba merogoh tasku mencari handphone atau apapun yang bisa membantu menerangi ruangan ini. Namun saat siaran handphone selalu kutinggalkan di luar karena mengganggu frekuensi suara. Yang kutemukan adalah sebuah korek tua yang dulu dipinjamkan oleh Pak Ale Bimo saat di pabrik gula. Aku sedikit ragu untuk menyalakannya, namun suasana gelap sudah berhasil membuatku cukup gelisah. Percikan api muncul dari pemantik yang kuputar. Api pun menyala. Cahaya mulai menerangi ruangan ini. Kuharap ini cukup untuk menghilangkan rasa gelisahku akan gelap. Tapi ternyata sebaliknya. Sesosok wanita dengan kepala yang hampir terputus menempel di belakang monitorku. Merasa sadar akan reaksiku, ia menghampiriku dan menjatuhkan kepalanya di atas mejaku. Aku terjatuh dari kursi, namun tak berhenti sampai di situ. Dari bawah meja muncul makhluk kerdil dengan wajah yang rusak sedang bergelantungan di kakiku. Sontak aku mundur dan menjauhinya, namun punggungku menyentuh sesuatu. Aku menoleh ke belakang. Sementara itu kain kafan lusuh yang penuh dengan tanah berada di hadapan wajahku. Ternyata sesosok pocong selama ini berdiri di belakang tempatku duduk. Merinding aku. Korek api terus menyala. Aku mencoba meniupnya, namun gagal. Terlihat seseorang dari kaca ruangan. Aku berlari menghampirinya. Dika, tolong, teriakku. Namun yang terlihat dari kaca bukanlah Dika. Sesosok manusia dengan wajah yang tidak utuh. Matanya tidak lagi ada di tempatnya. Aku kenal wajah itu. Itu Nandar. Ardian, kamu bisa melihatku? Tanya makhluk itu sambil berjalan ke arahku. Pergi. Aku mengusirnya. Ceritakan Ardian, ceritakan kisah-kisahmu. Kami akan selalu berkumpul di dekatmu setiap kamu membacakan cerita tentang kami. Ucap makhluk menyerupai Nandar itu. Benar saja aku mengangkat korek api itu melihat sekeliling dan sekumpulan makhluk halus berkumpul di ruangan ini menantikan ceritaku. Astaghfirullahaladzim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syafil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekian cerita ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Di bagian ini adalah awal mula Cahyo dan Pak Le mulai diceritakan ya. Nantikan kisah dari Cahyo dan Pak Le Bimo di bagian berikutnya, dan tentunya Mas Danang juga ya nanti ya. Fakta sejarah undur diri. Terima kasih Mas Dioseta. Terima kasih teman-teman yang sudah setia di Fakta Sejarah. Nantikan series Danang Cahyo akan saya bacakan terus hingga sampai yang terbaru, Kurusetra. Saya pamit, wassalamualaikum, sampai jumpa. Alhamdulillah.